Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan dalam ibadah raya Minggu oleh Bapak Pendeta Raman Tobutu di GKIN Narwastu Saujajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Setiap umat manusia atau bangsa atau negara pasti merindukan namanya kemerdekaan. Merdeka itu artinya bebas dari penjajahan, bebas dari tekanan hidup, bebas dari ancaman musuh. Nah, karena itu negara kita Indonesia salah satu poin yang berada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1045 bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, secara politik di negara kita ini belum ada kemerdekaan di antara umat-umat yang memiliki latar belakang kepercayaan. Kita melihat gereja-gereja ya dihancurkan, umat Kristen beribadah diganggu, kemudian ya ujaran kebencian, hinaan di mana-mana saja. Itu negara kita, tidak usah contoh negara orang lain, Bapak. Itu berarti bahwa secara politik, Bapak Ibu, kita umat Kristen belum merdeka sebenarnya. Tetapi jangan berkecil hati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekalipun kita umat Tuhan, umat Kristen di negara ini, kita belum bebas beribadah, kita belum bebas membangun tempat ibadah. Tapi ada satu jaminan yang Tuhan sudah lakukan ribuan tahun yang lalu. Ada satu pribadi yang memerdekakan saya dan Bapak Ibu. Bagi saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus, kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Penderitaan badani, penderitaan secara politik itu tidak penting. Tapi yang terpenting adalah kita sudah bebas dari hukuman api neraka. Kita sudah bebas dari hukuman dosa. Namun dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, kita masih diuji oleh Tuhan. Sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus. Karena konteks dalam pembacaan ini kita baca dari ayat yang ke-30 di sana dengan jelas dikatakan, Bapak Ibu. Ayat 30. Setelah Yesus menyampaikan kebenaran, setelah Yesus menyampaikan siapa dia, siapa pembawa firman, siapa yang datang dari surga, ya, yang mengatakan semuanya itu, dan bagaimana respon setiap orang? Banyak orang yang percaya kepadanya. Saya sedikit sampaikan, setelah Yesus mengajarkan apa, Bapak Ibu? Yohanes pasal 7 ayat 37 kita lihat. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan Yesus telah mengajarkan bahwa Yesus itu adalah sumber air kehidupan. Katakan amin, Bapak Ibu. Dia mengajarkan setiap orang, khususnya orang Yahudi, bahwa aku ini datang dari surga adalah sumber air kehidupan. Bukan hanya itu aja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pasal 8 ayat 21 dikatakan lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengajarkan, aku ini bukan berasal dari dunia, aku berasal dari surga, dan surga itu adalah tempatku. Karena itu kamu tidak akan mengenal aku kalau aku tidak mengajarkan dan memperkenalkan diriku kepadamu. Nah, apa respon daripada mereka, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Respon pendengar ini
respon pembaca ini, apa respon mereka? Ayat 30. Saya dikatakan apa? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya. Banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, siapa yang percaya ini, Bapak Ibu? Yang percaya ini adalah yang percaya pada Yesus adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Nah, dan Yesus khusus berbicara kepada orang-orang Yahudi ini. Orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Tuhan? Ada amin? Loh, kurang tegas Bapak Ibu ya. Jangan ragu-ragu. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Tuhan? Amin. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu benar-benar sudah merdeka? Ada yang belum, ada yang ini ya. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik. Yesus khusus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Bukan orang yang belum percaya. Iya. Berarti ada di antara mereka yang sudah percaya kepada Yesus, belum semua dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya atau tidak, itu soal pilihan. Bapak Ibu, pilihan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan, penuh dengan kuasa, sudah menyatakan mujizat. Tapi masih banyak orang yang tidak tertarik. Betul gak Bapak? Salah satunya murid Yesus, Yudas Iskariot. Kurang apa kuasanya Yesus mengajarkan? Oh, apalagi saya dengan Ibu Pendeta Naomi tidak ada kuasa, Bapak. Tuhan Yesus saja punya kuasa. Tuhan Yesus kalau menyiapkan khotbah tidak perlu persiapan nulis ya. Seperti saya dengan Ibu Pendeta Naomi. Ibu Pendeta Naomi itu kalau persiapan khotbah itu mulai dari hari Senin, Bapak Ibu. Iya, itu wajar. Saya juga begitu. Kadang-kadang malam minggu itu sedikit tidur. Karena persiapan khotbah. Sudah persiapan sungguh-sungguh, itu pun jemaat dengar masih ngantuk. Waduh. Ya. Saya tadi malam Bapak Ibu persiapan di gereja di ruangan saya. Sampai jam 11 malam. Tapi saking ngantuknya, saya tertidur di atas meja. Tapi saya bangun berdoa lagi. Oh Tuhan, apalagi yang Tuhan pesankan pada saya? Tuhan bilang begini, kamu siapkan khotbah, tidak hanya engkau mengkhotbahkan kepada jemaat, tapi khotbahin dulu dirimu sendiri. Koreksi dulu dirimu sendiri dengan firman ini. Saya terperanjat Bapak, iya Tuhan. Ya, ubah dulu saya Tuhan, ubah saya dulu Tuhan. Gitu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita menyindir orang lain, sindir dulu diri kita sendiri. Amin. Nah, kadang-kadang kita ini siapkan firman Tuhan untuk menyindir orang. Pada satu kali saya dari Pendeta Naomi hadir di komunitas orang Kristen, ya, terus hadir di situ musuhnya Bapak Ibu. Wah, harus cepat-cepat dia cari ayat Alkitab. Dia mau khotbah, saya yang khotbah aja katanya begitu. Untuk apa dia cari ayat Alkitab? Untuk menyindir musuhnya. Wah, makanya setelah khotbah berkelahi Bapak Ibu. Karena tersinggung, iya tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau istri lagi marah-marah, jangan cari ayat ya Bapak-bapak untuk menyindir istri. Demikian juga sebaliknya, anak-anak juga begitu, ya. Nah, kalau anak-anak kita lagi ngambek dan ngamuk, jangan cari ayat kitab untuk menyindir. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu, ya. Nah,
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita juga datang kepada Tuhan, terlambat ke gereja bukan masalah jarak. Wah, bukan masalah jarak Bapak Ibu. Walaupun 1 kilo, 2 kilo. Itu masalah pilihan. Kalau kita memilih untuk tidak terlambat, pasti kita tidak terlambat. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi bukan masalah alasan dengan jarak dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu pilihan. Yudas Iskariot ini menyangkal Yesus itu karena bukan berarti karena Yesus itu tidak punya kuasa untuk mengajarkan, tidak punya kuasa untuk mengajarkan Yudas ini tentang kebenaran atau firman Tuhan. Tidak. Karena memang pilihan. Ya. Bukan tidak punya kuasa. Sekalipun kami hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa, dimengerti dan penuh dengan kebenaran. Tapi itu terletak pada pilihan. Kalau mau dengar ya bodoh aja, kan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengambil satu pilihan, setiap dengar firman Tuhan, saya mau menanggapi, saya mau beriman, saya mau diubah oleh Tuhan, pasti terjadi perubahan yang ajaib. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada nas firman Tuhan inilah. Itulah latar belakang daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak suka ajaran Tuhan Yesus, tidak suka. Itu ayat yang ke-32. Di situ kelihatan bagaimana orang Yahudi. Ayat 33 kan setelah ya. Ayat 33 aja. Ini ayat 33. Jawab mereka, kan Tuhan katakan. Ini jawab mereka ini. Kami adalah apa? Keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bapak Ibu, mereka bangga. Ya, punya hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Mereka bangga memiliki agama. Mereka bangga punya aturan. Ya. Tetapi Yesus bilang apa ayat 34? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Oh ya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh. Terima kasih Bu Pendeta Nomi. Kami berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kapu. Itu orang Yahudi percaya Yesus. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seharusnya mereka mengikuti teladan daripada Abraham. Ya, Abraham ini bapak orang yang beriman. Abraham ini orang yang takut dan setia dan takut akan Tuhan. Seharusnya Abraham ini yang mereka teladani. Ajaran Abraham tidak pernah menyangkali iman atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi mereka menerima hukum Taurat, kehilangan esensi kasih. Mereka melakukan hukum Taurat, mereka kehilangan esensi pengampunan. Padahal hukum Taurat itu dibuat, ditegakkan dalam perjanjian lama. Itu sebagai alat menuntun orang itu mengenal kasih Allah yang diajarkan oleh Tuhan Allah. Untuk menuntun orang itu supaya mereka memiliki moral yang memuliakan Tuhan. Untuk memproses moral mereka supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Itu adalah
alat, itulah tujuan daripada hukum sebenarnya. Tapi sebaliknya, mereka yang menerima hukum justru mereka membenci Yesus. Bukan itu. Karena itu Tuhan Yesus dengan tegas berkata, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Artinya apa? Ya, hukum Taurat itu digunakan untuk menyadarkan atau mengajarkan tentang kasih yang diajarkan oleh Tuhan Allah, sumber segala kasih. Tapi mereka kehilangan esensi kasih itu, Bapak Ibu. Tidakkah sering terjadi dalam kalangan orang Kristen? Kelihatannya mereka rajin beribadah. Kelihatannya mereka rajin melayani pekerjaan Tuhan. Kelihatannya mereka rajin berdoa. Tetapi kehilangan esensi kasih. Kehilangan esensi pengampunan. Sambil melayani, sulit mengampuni orang lain. Mereka tahu hukum, tahu aturan, tapi kehilangan esensi kebenaran firman Allah. Itulah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada nas firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu? Kita mengalami kemerdekaan yang sejati yang pertama, ayat 31. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Apa artinya tinggal di dalam firman? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di dalam firman, maka kita akan melahirkan satu kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan kita akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Ayat yang ke-32 bisa dikatakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalamku. Ayat 31 tadi. Diulang lagi. Kata tetap dalam firman-Ku. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Bapak Ibu. Itu artinya tetap tinggal, itu artinya tidak pernah pindah tempat. Tetap tinggal di situ. Artinya juga tidak, selain tidak pernah pindah tempat, dan juga tetap cinta. Cinta Tuhan. Cinta Yesus. Tetap tinggal juga itu artinya tetap setia. Setia beribadah. Setia berdoa, setia melayani, setia memuji menyembah Tuhan, setia memberikan persembahan, setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap tinggal itu artinya juga setia mengikuti pengajaran firman. Dan juga setia menerima arahan-arahan dari firman Tuhan. Setia menerima bimbingan-bimbingan dari firman Tuhan. Kapan? Setiap detik Bapak Ibu. Setiap detik. Kita tetap setia. Itu namanya tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kalau tetap tinggal, coba. Kalau kita tetap tinggal di dalam keluarga kita, berarti kita saling apa? Mengenal. Berarti saya juga tahu siapa keluarga tempat di mana saya tinggal, betul? Iya. Saya juga akan mengenal suara mereka. Saya juga akan tahu karakter mereka. Juga saya akan tahu perhatian mereka.
Juga akan saya tahu sepak terjang kehidupan mereka. Juga saya akan tahu sifat-sifat mereka. Saya tahu karena saya tinggal di situ. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau kita ini tetap tinggal di dalam firman, berarti kita tahu apa? Tinggal di dalam firman Tuhan Yesus. Berarti kita dekat dengan firman. Berarti kita dekat dengan Tuhan. Berarti kita tahu sifat-sifat Tuhan. Berarti kita tahu karakternya Tuhan. Berarti kita tahu perhatiannya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan orang yang tetap tinggal bersama dengan firman Tuhan, pasti kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada perubahan dalam hidup mereka. Itu artinya jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, suka mendengar firman, suka baca firman, suka dengar khotbah hamba Tuhan, ya, rindu dan haus akan firman Tuhan. Orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan, sekalipun khotbah hamba Tuhan itu keras, menghardik, sedikit keras dan menghardik, dia tetap senang dan tidak pernah tersinggung. Itu orang yang tetap tinggal dalam firman. Apakah Bapak Ibu sudah tetap tinggal dalam firman Tuhan? Iya. Dan orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan, pasti dia sudah melewati proses kemerdekaan dari Tuhan itu sendiri. Itulah orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Terus belajar firman Tuhan. Terus mendengarkan firman Tuhan. Seperti Amsal katakan di dalam Amsal 19 ayat 27. Ya, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Jadi orang yang tinggal di dalam firman Tuhan itu dia selalu mendengarkan dan dia mau berdisiplin. Dunia mengajarkan kepada umat manusia untuk berdisiplin, disiplin bekerja, disiplin untuk melakukan tugas-tugas, itu kita lakukan. Ya. Tapi kalau kita tinggal di dalam firman, kita juga akan berdisiplin. Ya. Disiplin merenungkan firman Tuhan, disiplin melakukan firman Tuhan. Sekalipun di dalamnya ada konsekuensi. Karena itu firman Tuhan juga katakan, kenapa kita harus berdisiplin mendengarkan firman Tuhan? Supaya kita ini jangan jauh dari firman. Kalau kita jauh dari firman Tuhan Bapak Ibu, maka ajaran sesat atau antikristus akan menguasai kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 18. Kita lihat sekarang. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, ayat 19. Ya, memang mereka berasal dari antara kita. Ya, dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu, di akhir zaman nanti, ini perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, di akhir zaman nanti setelah Kristus nanti datang, kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. Ya, dari utara, barat, selatan, timur akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dan yang dikumpulkan oleh Tuhan itu mulai dari orang-orang miskin, orang yang tidak terpelajar, ya tuh,
ya orang-orang kaya, para pejabat, kepala-kepala negara, semua akan diperadabkan. Di situ nanti ketahuan Bapak Ibu. Nanti di situ ketahuan siapa yang hidup benar di hadapan Tuhan selama hidup di dunia ini. Ketahuan nanti di situ. Ngeri itu Bapak Ibu. Ketahuan nanti di situ. Ya, karena itu jangan puas dulu. Wah, saya sudah jadi orang Kristen. Keturunan saya orang Kristen. Belum tentu orang Kristen sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Di sini nanti ketahuan Bapak Ibu, kita ini benar atau tidak di hadapan Tuhan. Tiba-tiba, ya tuh, selama di dunia dia begitu aktif dalam pergerakan-pergerakan rohani. Tahu-taunya, ya, dia dimasukkan ke sebelah kiri. Ya. Karena itu Bapak Ibu kita bersyukur kepada Kristus. Firman Tuhan hari ini. Ya, sekalipun kita sudah percaya kepada Yesus, sekalipun kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus itu berasal dari sorga, dia adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Tapi itu tidak memberikan jaminan kalau kita belum dimerdekakan dari Tuhan. Kita harus merdeka. Karena itu selama kita hidup di dunia ini Tuhan terus memproses hidup kita. Terus dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu tahu, untuk mengetahui Bapak Ibu orang Kristen, asli orang Kristen, itu enggak di tempat ibadah ini. Untuk mengetahui saya dan Bapak Ibu orang Kristen sejati, itu di luar gereja. Di situ ketahuan, oh ini orang Kristen. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengendarai kendaraan, tiba-tiba kendaraan disenggol sama orang. Ya tuh? Di dalam hati nurani kita yang dipimpin Roh Kudus, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi ego kita berkata, kurang ajar. Kan begitu. Padahal di mobilnya ditulis stiker, Yesus juru selamatku. Tapi yang mengendarai sepeda motor kurang ajar. Atau yang mengendarai kendaraan kurang ajar. Emosi tidak terkontrol. Dan orang Kristen yang seperti ini, dia masih dijajah oleh emosinya. Dia masih dijajah oleh egonya. Dia masih dijajah oleh kesombongannya. Dia masih dijajah oleh keinginan dagingnya. Dia masih dijajah oleh hawa nafsunya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kamu memang percaya, tapi kamu harus dimerdekakan dari kuasa dosa. Amin Bapak Ibu. Tapi sayang sekali, orang Yahudi justru merencanakan untuk membunuh Yesus. Ayat 37 tadi ya Bapak Ibu. Ya. Kamu percaya kepada ajaran Abraham itu baik. Tapi mengapa kamu membenci aku? Karena di dalam hatimu tidak ada firman. Di dalam hatimu hanya ada kebencian. Di dalam hatimu hanya ada sakit hati. Di dalam hatimu hanya ada iri hati. Di dalam hatimu hanya ada kesombongan. Bapak Ibu, hati ini diciptakan oleh Tuhan. Tempat Roh Kudus Bapak Ibu. Bukan tempat roh kuda. Tempat Roh Kudus. Kalau hati kita ini ditempati oleh kuasa Roh Kudus, tiada waktu tanpa kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tiada waktu kita tanpa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hati kita ini bukannya tempat Roh Kudus, tapi tempat firman Tuhan. Tempat Tuhan mencatat firman-Nya di dalam hati kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Mereka akan melihat, oh ini orang Kristen. Kalau melihat orang Kristen Bapak Ibu, orang Kristen yang sejati itu di pekerjaan. Coba. Saya pernah melayani seorang bapak Islam.
di daerah apa itu, ya, dekat Pantai Nirmala itu loh Bapak Ibu. Apa namanya itu? Kota Lama. Dengan semasa beri. Hampir setengah jam saya nyampaikan firman Tuhan. Tapi Bapak ini bilang begini, Pak, sebenarnya saya ini hampir jadi orang Kristen. Loh kok bisa hampir, Pak? Iya, saya dulu bekerja di perusahaan orang Kristen. Ya. Dan pimpinan saya ini, Pak, seorang pengkhotbah. Kalau dia di gereja berkhotbah berapi-api. Dengan pujian itu, ya angkat tangan sampai gemetar-gemetar. Tapi begitu pulang ke tengah keluarganya gemetar semua. Saking jahatnya. Gitu, Pak. Dan sebelum mulai pekerjaan berdoa dulu. Baca firman Tuhan. Tapi begitu kami bekerja, semua kebun binatang keluar dari mulutnya. Makilah, babi kau, anjing kau. Iya tuh. Merak kau. Apa lagi? Tekukur kau. Semua kebun binatang keluar dari mulutnya. Akhirnya orang ini bertanya, kalau jadi orang Kristen seperti ini ya? Dia mundur. Tadinya dia suruh ke gereja Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi tahu kita ini orang Kristen. Bukan hanya di gereja Bapak Ibu. Ya tuh. Orang jahat kalau memuji Tuhan, mukanya itu rohani sekali. Begitu pulang, jahat lagi. Ya. Makanya ada seorang ibu, ilustrasi saya berulang-ulang ini, datang ke Pak Pendeta, ya boleh enggak kasur saya pindahkan ke gereja? Loh kenapa Ibu? Karena kalau suami saya di gereja, rohani sekali Pak. Kalau di rumah, saya bonyok Pak. Ditinju terus, dimaki terus Pak. Tapi kalau di gereja, saloma, aduh. Ya, puji Tuhan apa kabar? Shalom, shalom. Ya, mukanya penuh dengan kemuliaan. Tapi hatinya jahat. Bapak Ibu. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu. Ya, kalau kita masih membeli kebiasaan yang buruk seperti ini. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kamu harus Saya tanya. Apakah Bapak Ibu sudah dimerdekakan? Ada amin? Nah, tidak usah lirik kanan lirik kiri. Lirik aja diri kita sendiri ya. Ya, tidak usah tuding orang. Tuding diri kita sendiri. Ya. Tidak usah kritik orang. Kritik dulu diri kita sendiri. Ya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Inilah yang pertama. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita harus tetap tinggal dalam firman. Amin. Yang kedua. Ya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya luar biasa. Kamu akan mengetahui kebenaran. Karena kebenaran, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Ini luar biasa. Mengetahui kebenaran. Ya. Orang yang mengetahui kebenaran Bapak Ibu, itu berarti karena dia tinggal di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Tadi seperti saya katakan, kalau kita tinggal bersama-sama ya dengan keluarga yang tempat kita tinggal, pasti kita mengetahui siapa mereka, siapa pribadi mereka. Demikian juga Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mengetahui dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kalau kita tinggal di dalam kebenaran, tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal bersama firman Tuhan, maka kita akan tahu ya orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu gimana. Kita akan tahu siapa pribadi yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kita akan tahu sifat-sifat Tuhan. Kita akan tahu karakter Tuhan itu. Ya, sehingga kita mengikuti teladannya Tuhan. Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata begini. Yohanes 17 ayat 17.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengalami, kalau kita mengenal kebenaran, kita tinggal dalam kebenaran, kalau kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu, maka hidup kita pasti dikuduskan oleh kebenaran itu. Firman itu adalah kebenaran. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 di sana berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ya, ayat 14 berkata, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang telah menjadi manusia? Itu adalah Yesus Kristus. Ada orang bertanya, Pak, ya, kalau Tuhan Yesus itu dari sorga, turun ke bumi, tinggalkan surga, berarti sorga itu kosong dong Tuhan. Kosong, berarti kosong itulah Pak. Sebenarnya, saudara, Allah tetap ada di sorga. Terus firman menjadi daging, menjadi manusia, itulah Yesus. Dan Yesus ini adalah Bapak Ibu, adalah firman yang datang dari sorga. Jadi Allah Bapa yang ada di sorga itu berfirman, dan firman Allah Bapa di sorga itulah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 1 berkata, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lah itulah Yesus Kristus. Allah Bapa dari sorga berfirman, dan firman itu menjadi manusia, yaitulah manusia Yesus Kristus. Jadi setiap saya dan Bapak Ibu percaya kepada Kristus, itu sama dengan kita percaya kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Amin Bapak Ibu. Jangan bingung ya. Banyak orang Kristen murtad tinggalkan Yesus ibadah karena mulai menafsirkan firman Tuhan berdasarkan akal dan pikiran manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itulah firman Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus bukan sekedar menunjuk jalan kita ke surga, tapi dia adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dia adalah kebenaran. Dia sumber kebenaran, bukan pengajar kebenaran. Dia bukan hanya sekedar pengajar kebenaran, dia sumber kebenaran. Dia bukan hanya sekedar pemberi hidup, tapi dia adalah sumber kehidupan itu Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, pasti dia berhak memiliki kehidupan yang kekal dan janjikan oleh Bapa di sorga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita merdeka dari apa lagi dalam hidup ini? Merdeka dari apa? Ya. Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh sudah merdeka? Pertanyaan saya lagi. Dalam apa Bapak Ibu dimerdekakan? Kalau Bapak Ibu masih terus marah tanpa ada sebabnya, itu perlu dimerdekakan. Kalau Bapak Ibu ya sampai sekarang ini sakit hati kepada seseorang, perlu apa? Dimerdekakan. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu sampai sekarang ini masih dendam, berarti Bapak Ibu masih dijajah oleh roh dendam. Perlu dimerdekakan. Kalau Bapak Ibu ya masih dijajah oleh kejahatan, saat ini Bapak Ibu harus ya dimerdekakan. Nah cukup kita, saya sudah dibaptis, ya, saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tapi masih dijajah, ya, masih dijajah, mudah tersinggung, mudah marah, masih dijajah, mudah sakit hati, mudah belum bisa memaafkan orang. Ini perlu dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Jadi
kemerdekaan yang sejati adalah yang pertama, kita harus tinggal tetap di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus sudah melalui proses dimerdekakan dari kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya tidak tahu perjalanan hidup Bapak Ibu sedang menuju sorga sampai di sini. Apakah benar-benar Bapak Ibu sudah dimerdekakan? Dimerdekakan dari kegelisahan, dari ketidaktaatan, dari pikiran yang kotor, dari keejidan, dari sakit hati, dari dendam, tidak suka dengan orang lain. Apakah Bapak Ibu mau dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Supaya Bapak Ibu semakin cinta Tuhan, semakin setia sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin haus dengar firman, semakin suka diproses sama Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan itulah orang-orang yang sudah dimerdekakan, menerima kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Haleluya. Amin. Sebagai orang Kristen yang sejati, hendaklah kita benar-benar dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa kita oleh Yesus Kristus. Ciri orang yang sudah merdeka, biarlah hidup kita di dalam firman Tuhan. Yang kedua, biarlah kita benar-benar menjadi murid Yesus Kristus. Karena itu, saudara jemaat Tuhan, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, kami mau dimerdekakan, dan hanya Tuhan Yesus saja yang memerdekakan kami. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami, melindungi dan menolong, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.